Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, materi kita adalah tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik yang dimiliki oleh Allah yang berjumlah berapa? Ada 99. Anak-anak semuanya, untuk pengertian dari Asmaul Husna sendiri, yaitu Asmaul Husna berasal dari dua kata, yaitu Al-Asma yang memiliki arti nama-nama dan Al-Husna yang memiliki arti yang paling baik atau bagus. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik atau paling baik. Jumlah dari Asmaul Husna ada 99, yang seperti yang setiap pagi kita baca anak-anak semuanya. Kita sudah melaksanakan literasi pagi, yaitu menghafal, membaca, kemudian menghafal dan memahami tentang Asmaul Husna. Maka pada pagi hari ini Pak Guru juga akan menjelaskan kepada anak-anak kelas 4 untuk mempelajari, meneladani dan juga memahami Asmaul Husna. Kemudian Asmaul Husna pada pelajaran atau pada bab ini, yaitu kita mempelajari 5 Asmaul Husna dari 99. Jadi sedikit-sedikit dulu ya. Yang pertama yaitu ada Al-Malik, ya artinya Maha Raja. Kemudian ada Al-Aziz yang artinya Maha Perkasa. Kemudian ada juga Al-Qudus, yaitu Maha Suci. As-Salam, Maha Sejahtera. Dan Al-Mu'min, Maha Pemberi Keamanan. Kemudian selanjutnya anak-anak semuanya, ya, di sini Pak Guru juga akan menjelaskan bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Untuk yang pertama, yaitu menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. Jadi anak-anak sudah tahu Al-Malik tadi artinya apa? Yaitu Maha Raja. Maka Allah SWT memiliki nama Maha Raja. Kita juga harus meneladani atau memahami kemudian meneladani dari Al-Malik ini menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan amanah, karena Allah Subhanahu wa taala tentunya itu bijaksana dan amanah. Kemudian setelah itu berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya, yaitu dengan pemimpin, seorang pemimpin itu ya menggunakan kepemimpinannya, jabatannya untuk membela kepentingan bangsa dan agama. Yang kemudian yang terakhir yaitu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, menghilangkan egoisme, begitu ya anak-anak. Jadi yang pertama itu menjadi pemimpin bijaksana, kemudian berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatannya, dan yang tentunya mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Baik, untuk yang selanjutnya anak-anak, bagaimana? Yaitu untuk cara yang kedua, cara meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Tadi apa Al-Aziz? Maha Perkasa. Apa itu? Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita harus, karena Allah itu memiliki nama Al-Aziz, yaitu memiliki sifat Maha Perkasa, tentunya kita juga harus meneladani. Yang pertama, pantang menyerah dan tidak putus asa, tidak mudah putus asa. Kemudian kuat dan tabah menghadapi ujian, dan juga kemudian tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Kemudian tidak gentar menghadapi kezaliman. Artinya kalau dengan orang jahat ya nggak usah takut, karena kita berada di jalan yang benar. Kemudian melatih diri untuk agar memiliki mental yang kuat. Tidak boleh pemalu, kita harus percaya diri ya. Anak-anak kelas 4 ini sudah gede, sudah masuk ke kelas atas, tentunya sudah tidak seperti ketika kelas 1, 2, dan 3, apalagi TK. Nah, kelas 4 ini adalah kelas yang sudah gede, sudah menjelang, bahkan kan nanti di materi yang lain juga ada tentang menyambut usia balik, karena kelas 4 ini peralihan dari anak-anak menuju ke remaja. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Nah, ini Al-Qudus tadi apa? Maha Suci. Maha Suci tentunya juga harus kita teladani, karena kesucian Allah itu kita harus mempelajarinya. Yang pertama apa? Dengan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi dengan kita menjaga kebersihan diri, ya rajin mandi, sikat gigi, ya,
kemudian kebersihan pakaian juga kita harus menjaga, kita harus meneladani itu. Dan juga lingkungan, ada lingkungan rumah, lingkungan sekolah, kita tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Kita harus menjaga sekolah ini, kelas ini terutama ya, agar tetap bersih, agar kita ya, karena memang kebersihan juga sebagian daripada iman. An-nadhafatu minal iman, dan itu sesuai dengan keteladanan Allah SWT dari Asmaul Husna Al-Qudus. Kemudian yang kedua, selain bersih fisik jasmani, juga harus rohani, yaitu apa? Menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati, seperti sifat dengki, iri, sombong. Tidak boleh, kita tidak boleh punya sifat-sifat yang buruk, apalagi sama teman. Kita harus pokoknya saling menyayangi, hatinya dibersihkan. Tidak boleh ada sifat-sifat iri. Iri dengki itu apa toh? Meri, nggak suka ketika temennya itu bahagia. Nah, kita nggak boleh. Ketika temennya bahagia, kita juga harus ikut bahagia. Kemudian yang ketiga, yaitu menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. Nah, ini penting. Lisan, lidah ini ya, pembicaraan, omongan harus dijaga biar tidak menyakiti hati orang lain. Karena kalau kita sudah sering menyakiti hati orang lain, ya nanti tidak akan ada teman yang mau dengan kita, berteman dengan kita. Pokoknya kalau ngomong hati-hati, tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina, ya seperti itu. Itulah anak-anak semuanya cara meneladani Asmaul Husna Al-Qudus, yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, artinya jasmani. Kemudian menjaga hati dari sifat dan sikap yang dapat mengotori hati, seperti sifat dengki dan lain-lain, itu adalah kebersihan rohani. Kemudian menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu cara meneladani Asmaul Husna As-Salam. Tadi apa As-Salam tadi? Ya, tadi adalah Maha Sejahtera. Ya, artinya dia Maha Aman begitu. Dalam As-Salam ini salah satu cara atau 3 cara untuk meneladaninya, yaitu melerai teman yang berselisih. Tidak boleh malah dikompor-kompor, tidak boleh. Kita harus melerainya. Kemudian selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman, keluarga, dan orang lain. Nggak boleh kita nakal, ya, nggak boleh kita rusuh. Ketika sama teman, apalagi keluarga, bapak ibu, bertutur kata yang baik, ya. Apalagi dalam bahasa Jawa itu ada bahasa kromo, bahasa halus, ya, boso. Nah, seperti itu adalah cara kita meneladani sifat atau Asmaul Husna As-Salam dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Kita tidak boleh egois, tidak boleh atuh tak atuh terhadap orang lain, apalagi sama teman sekelas. Kalau teman sekelas misalnya tidak bawa pensil, lupa atau ketinggalan, nah nanti kita pinjemi, kita punya pensil double, kita kasih, pinjam, biar kita saling membantu. Karena kalau kita sering membantu orang lain, tentunya nanti kita juga akan sering dibantu oleh orang lain. Sebaliknya, kalau kita enggan atau tidak mau membantu orang lain, ya kita tidak akan dibantu. Biasanya seperti itu. Begitu ya anak-anak ya. As-Salam yaitu melerai teman yang berselisih, selalu menciptakan suasana damai dan membantu orang lain yang membutuhkan. Ya, kemudian yang keempat, yaitu yang kelima, cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Yang pertama yaitu Al-Mu'min tadi apa? Maha memberi aman, ya, yaitu Allah SWT itu pasti memberikan keamanan kepada hamba-hambanya. Nah, kalau kita sebagai seorang hamba, kita juga meneladani sifat Allah yang Al-Mu'min tadi. Caranya bagaimana? Satu, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain. Kalau ketika orang lain sedang belajar, sedang menulis, jangan diganggu. Ini contohnya saja, kalau di kelas ada teman yang sedang memperhatikan Pak Guru, kamu kok gojek, ya jangan mengganggu. Kalau gojek sendiri, kalau bisa nggak usah gojek, karena memang pelajaran itu harus diperhatikan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja. Nah, terutama ketika belajar ini, ketika pelajaran ya, jangan potean, jangan gaduh, jangan suka ngomong sendiri, banter-banter, nggak boleh. Jadi kita harus selalu menjaga ketentraman. Kemudian yang terakhir, ikut menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan sampling. Nah, ini untuk anak-anak SD yang penting